Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya orang yang cukup banyak juga orang yang berpikir bahwa eh, rekomendasi oli encer itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Karena oli sudah makin canggih, perkembangan teknologi udah sangat tinggi sehingga oli itu bisa sangat encer. Ada juga yang bilang karena ya sekarang celah-celah mesin itu sudah makin sempit, sudah makin rapat ya. Jadi karena celahnya rapat, olinya harus encer. Jadi katanya kalau motor sekarang pakai oli kental, olinya nggak bisa melumasi dengan baik karena terlalu kental ya, karena lubang-lubang olinya nggak bisa masuk ke celah-celah yang sempit. Kalau dipaksakan mesin bisa rusak karena kurang terlumasi. Jadi ada yang berani nyebut bahwa pakai oli kental mesin bisa jadi aus parah. Apa kenyataannya seperti itu? Ya enggak juga ya. Enggak pernah ada kasus mesin aus parah karena olinya terlalu kental kalau di Indonesia ini ya. Jadi enggak ada kasus seperti itu. Jadi ya boleh dibilang yang ngomong seperti itu mengada-ada, berhayal ya. Yang terjadi justru orang yang pakai oli terlalu encer yang mengalami keausan parah. Jadi malah sebaliknya ya. Ada orang yang motornya aus, mesinnya dalamannya aus, pipe piring oblak, terus piston silindernya kocak gitu ya. Ada loh ya seperti itu. Yang karena olinya terlalu kental justru tidak. Orang kalau olinya terlalu kental itu biasanya cuma mengeluh berat gitu ya. Tarikannya berat, nggak bisa lari, tapi suara mesin halus. Dan dari pabrikan sendiri alasan untuk merekomendasi oli encer itu sama sekali bukan karena komponen mesinnya makin kecil ya. Entah mengapa orang kok jadi sama sekali tidak menghiraukan kata-kata efisiensi. Jadi pabrikan itu memilih konsumen dengan oli yang lebih encer, tujuannya adalah biar lebih irit. Jadi bukan karena komponennya harus gimana begitu, bukan karena celahnya lebih sempit dan seterusnya, tapi karena lebih irit. Nah ini kita bisa lihat contohnya, lihat statementnya di dokumennya Honda untuk lingkungan ya, laporan lingkungan tahunan Honda yang tahun 2010. Di situ dijelaskan kenapa pabrik Honda nyuruh motor Honda pakai oli 10W30. Dan alasannya sederhana, karena dari pabrikan Jepang menguji motor dengan oli 20W40 dan 10W30 10W30, ternyata ketemu lebih irit
motor yang pakai oli 10W30. Wes itu tok, gak ono ngomong soal teknologi, gak ada ngomong soal celah-celah, gak ada ngomong soal oli gak bisa melumasi dengan baik ya. Jadi ya omongan orang-orang yang ngomong kayak gitu itu ya mengada-ada ya, nggak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi fakta sebenarnya karena waktu orang Jepangnya melakukan uji irit, oli 10W30 yang menang. Wes, iku tok alasan nih. Alasan yang ya, logis ya, tapi logis dengan syarat. Logis kalau itu tempatnya sama-sama di Jepang, sama-sama di daerah mana wis mbuh lah. Karena bisa jadi kalau tempatnya lain, kesimpulannya juga akan lain. Bisa jadi olinya kalau daerahnya Rusia Utara gitu, bukan oli 10W30 yang ideal lagi, tapi misalnya 0W20, 0W16. Dan ya seperti kita ini, yang daerahnya panas, yang suhunya itu jelas nggak sama kayak Jepang sana. Bisa jadi oli 20W50 lebih cocok daripada 10W30. Penulis sendiri sampai sekarang masih belum berani pakai oli 10W30 di NMAX ini. Apalagi karena pengalaman penulis buruk waktu pakai motor Honda Beat ya. Motor Honda Beat pernah pakai MPX 10W30. Yang terjadi apa? Dalam 300 km suara mesin kasar banget. Terus ya, selain kasar itu performa terasa turun, gak licin wis. Suara mesin kasar, gak licin, terasa banget lah, terasa ada terhambat gitu ya. Ini kita cuma ngomong soal feeling, tapi yang jelas juga adalah top speed. Top speednya kerasa beda jauh. Pakai oli 10W30 top speed nyampe 95 aja susah. Di 90 km/jam itu wes kasar gak karu-karuan, wes hambat gak karu-karuan. Nah begitu ganti oli, penulis saat itu ganti oli Valvoline 10W40, langsung dah terasa licin, terasa enak. Sayangnya ya motornya Honda B, nulis nggak bisa bandingkan antara oli kental dan oli encer. Ya dari ke situ saja lah, beda top speed itu sudah sangat menunjukkan betapa beda kemampuannya oli. Oli bisa sampai kayak penghambat gitu. Nah mungkin ada yang ngeyel, lah itu pabrikan Jepang irit kok pakai 10W30. Jangan yakin dulu bahwa hasil di Jepang itu bisa didapat di Indonesia, bisa masih relevan di Indonesia. Jalan di jangan ngomong seenaknya dulu. Ya bisa jadi 10W30 itu encer ringan gitu ya. Tapi itu kalau daerahnya sama kayak Jepang sana suhunya. Temperaturnya sama, nggak beda. Suhu misalnya 20 derajatan gitu ya. Ya bisa jadi 10W30 enak. Tapi kalau ya kayak tempat penulis gini, boy iki suhune piro iki, rasanya gak iso ya, nggak bisa pakai 10W30 kondisi kayak gini.
Olinya penulis saja yang rekomendasi isinya mulai minim SA40 ya. Oli 20W50 pun ada beberapa yang menurut penulis terlalu encer. Oli 10W50 nggak ono sing awet ya. Sudah termasuk terlalu encer. Bahkan yang oli menurut penulis baik sekalipun ya Ravenol TSI guys awet terlalu encer. Jadi itu ya. Jadi kalau mau cari oli yang paling tepat, cobaan oli paling kental yang tidak sampai mengurangi boros iritnya kendaraan. Dan tentu juga jangan cuma waktu olinya masih baru saja, tapi juga coba ketika olinya sudah kepakai misal 1000 km. Kalau misalnya olinya dipakai sampai 2000 km ya tentu kita harus mempertimbangkan olinya sampai 2000 km itu irit apa boros. Jadi jangan dilihat irit borosnya cuma waktu oli sampai olinya masih baru nyis saja. Tapi ketika olinya sudah mendekati mau di drain itu juga dihitung. Itu ya yang terutama ya. Percuma toh 10W30 irit tapi cuma di 50 km pertama. Setelahnya itu boros. Ya butuh waktu lama lah untuk ngetes oli tersebut. Dan olinya juga kalau bisa harus semerek. Dan sayangnya beberapa oli itu berubah ketika olinya dipakai lama. Jadi ada yang makin lama makin encer. Seperti misalnya oli Shell, oli ya banyak oli ya perasaannya. Hampir semua oli termasuk oli ADNOC yang katanya virgin oil tapi kok ya gak sip ya. Oli apa ya yang kira-kira antara 20W50, 10W40, 10W30 nya masih sejenis. Karena kayak Fastron itu wis beda level jauh ya antara 15W50 dan 10W40 nya. 10W40 ke 5W30 baru beda sedikit. Enduro aduh wis parah ya. Enduro wis yang 20W50 itu juga ternyata cepet encer. Apalagi yang 10W40, yang 10W30 juga pasti lebih parah lagi. Karena memang ya bahan oli sama dipaksa suruh pakai encer ya buruk lah. Merek Eneos juga enggak. Iya ya, kalau untuk eksperimen seperti ini baiknya olinya yang bahan BAO. Jadi mungkin antara Ravenol VST, Ravenol GRX yang 10W30 nya, VST yang 10W40, terus sama Ravenol apa ya, Ravenol Racing yang PAO ester ya. Tapi mahal itu ya. Kalau dana nggak bakal uji seperti itulah. Oli apa sing bisa lebih netral itu. Motor multi power juga mahal juga. Oli apa ya yang kira-kira bahannya seimbang ya. Prima XP 20W50, 10W40, 10W30 mungkin. Nanti lihat. Kalau Shell, wah yang Shell 20W50 aja cepet encer, apalagi yang 10W40, 10W30. 10W30 dipakai agak lama sedikit sudah jadi kayak 0W20 kan ya. Enggak bagus tau untuk perbandingan. Entahlah, wis nanti lihat nanti wis. Barangkali ada yang bisa rekomendasi merek yang ya bisa untuk perbandingan oli yang namanya sama, sifatnya sama, yang beda cuma kekentalannya. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.